Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Delapan. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lahir tanggal 19 Maret tahun 1903 di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, W.R. Supratman ikut terlibat. Untuk pertama kalinya ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya di depan publik, dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua, kehidupan W.R. Supratman tidak lagi tenang, karena dimata-matai oleh polisi Belanda dikarenakan kata "Merdeka Merdeka" pada lagu karangannya tersebut. Sehingga pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum. 7. Marsekal pertama TNI Cilikriwut. Beliau merupakan penerjun payung pertama dari Kalimantan yang mempersatukan 142 suku Dayak untuk bergabung dengan Indonesia. Cilikriwut juga memimpin operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada tanggal 17 Oktober tahun 1947, oleh pasukan 1001, yang kini dikenal sebagai pasukan khas TNI Angkatan Udara. 6. Wilhelmus Zakaria Yohanes. Lahir di Pulau Rote, NTT, 1895 dan wafat di Den Haag, Belanda, tanggal 4 September tahun 1952 pada umur 57 tahun. Beliau adalah ahli radiologi pertama di Indonesia. Ia juga merupakan guru besar radiologi dan pernah menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Wakil Ketua Senat Universitas Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes, dan nama sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut yakni KRI Wilhelmus Zakaria Yohanes. 5. Jenderal Urip Sumiharjo. Kepala Staf TNI pertama, Jenderal Urip Sumiharjo lahir tanggal 22 Februari tahun 1893, dan wafat tanggal 17 November tahun 1948, pada umur 55 tahun. Jenderal Urip merupakan seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, Urip menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta, termasuk Bintang Sakti, Bintang Mahaputra, Bintang Republik Indonesia Adipurna, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Jenderal Urip Sumiharjo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 pada tanggal 10 Desember tahun 1964. 4. Robert Walter Mongisidi. Dilahirkan di Malalayang, alumni sekolah Frater Don Bosco Manado yang pertama kali dikenal dengan nama Algemene Middelbar School, pada tahun 1950. Secarik kertas lusuh terselip di dalam lembar-lembar Alkitab yang ditemukan di dalam penjara tempat ia ditahan. Di situ tertulis tajuk, "Setia hingga akhir dalam keyakinan." Catatan itulah yang menjadi pesan terakhir Robert Walter Mongisidi, seorang anak muda yang rela mati lebih dini, demi mempertahankan kemerdekaan tanah airnya, Indonesia. Kisah wafatnya juga sangat tragis. Ia dibunuh dengan cara tangan dan kaki Mongisidi dibelenggu dengan rantai, kemudian dikaitkan ke dinding tembok tahanan di Kiskampemen, Makassar.
Dalam masa itu, Belanda kerap membujuk Moginsidi agar mau bekerja sama, tapi ia selalu tegas menolak. Akhirnya, pada tanggal 26 Maret, Robert Mongosidi dieksekusi mati di hadapan puluhan regu tembak Belanda. 3. Ignatius Slamet Riyadi. Lahir di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Pada usia 17 tahun, ia berhasil membawa kabur kapal Jepang dan mengumpulkan para pejuang kemerdekaan untuk merebut kembali kota Surakarta yang telah diduduki oleh Belanda. Slamet Riyadi juga berperan menumpas pemberontakan pada saat itu antara lain DITI, Ratu Adil dan Andi Asis. Ia juga diutus untuk menumpas Republik Maluku Selatan, dan di sanalah dia wafat. Slamet Riyadi juga bekerja sama dengan Kawilarang untuk cita-cita bersama membentuk Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang disebut Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. 2. Agustinus Adi Sucipto. Adi Sucipto merupakan pilot pribumi pertama di Indonesia. Tanggal 5 Oktober tahun 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat yang dikepalai oleh Surya Dharma. Atas perintah Surya Dharma, Adi Sucipto mengecat pesawat Jepang dengan warna merah putih dan menerbangkan pesawat ini ke sana kemari, untuk membakar semangat para pejuang yang melihat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Adi Sucipto juga menjemput bantuan obat-obatan di Hindia dan Malaya dengan menerobos blokade Belanda untuk dibawa ke Yogyakarta. Di saat pesawat yang dikendarai Adi Sucipto tiba di Yogyakarta ditembak 2 pesawat Belanda. Adi Sucipto juga mendirikan sekolah penerbangan pertama di Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta. 1. Laksamana Madya TNI Yosafat Sudarso. Sejarah perjuangan negeri ini mengguratkan nama Yos Sudarso sebagai pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut. Komodor Yos Sudarso gugur dalam tugas bersama KRI Macan Tutul di pertempuran Laut Aru, perairan Maluku, tanggal 15 Januari tahun 1962, melawan kapal perang Belanda. Yos Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 November tahun 1925. Nama aslinya adalah Yosafat Sudarso, putra dari Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam.